Dewan Pengawas, Dewas, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkapkan telah menerbitkan 6 surat penghentian penyelidikan atau SP3 terhadap perkara dugaan pelanggaran etik hingga pertengahan 2026. Data tersebut menjadi gambaran bagaimana mekanisme penanganan laporan etik di lingkungan lembaga antirasuah dijalankan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penerbitan SP3 terhadap kasus tersebut karena alasan kalah di pra-peradilan hingga tersangka meninggal dunia. Ia menjelaskan bahwa ke-6 perkara tersebut dihentikan setelah melalui proses pemeriksaan dan tidak ditemukan dasar yang cukup untuk melanjutkannya ke tahap persidangan etik. Ia menegaskan bahwa penerbitan SP3 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam mekanisme penegakan kode etik di Dewas KPK. Secara terpisah, PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 perkara yang dilaporkan dihentikan tahun 2026, sedangkan 2 lagi SP3 di tahun 2025 namun baru dilaporkan ke Dewas tahun ini. Ia menerangkan, setiap laporan yang masuk terlebih dahulu melalui proses verifikasi, telaah awal, pengumpulan bahan keterangan, hingga analisis hukum. Apabila unsur dugaan pelanggaran etik tidak terpenuhi atau bukti yang tersedia tidak mencukupi, perkara dapat dihentikan melalui penerbitan SP3. Adapun daftar perkara yang dihentikan yakni 1. Perkara Siman Bahar selaku ex-direktur utama PT Lokomontrado yang meninggal dunia pada 2026. 2. Perkara Kusnadi selaku ex-DPRD Jawa Timur yang meninggal dunia pada 2025. 3. Perkara Budi Sarwono selaku ex-Bupati Banjarnegara yang meninggal dunia pada 2024. 4. Perkara Indra Iskandar selaku Sekjen DPR RI yang gugatan pra-peradilannya soal kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan anggota DPR RI dikabulkan. 5. Perkara Edward Omar Syarif Yariej yang memenangkan pra-peradilan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. 6. Perkara Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi yang juga mengajukan pra-peradilan dalam kasus yang sama dengan Edward Omar Syarif Yariej. Menurutnya, penghentian perkara bukan berarti seluruh laporan dianggap tidak penting. Justru setiap aduan tetap diproses secara administratif dan substansial sebelum Dewas mengambil keputusan akhir mengenai kelanjutan penanganannya. Dewas KPK juga menegaskan bahwa penerbitan SP3 merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum. Dengan mekanisme tersebut, setiap pihak yang dilaporkan memperoleh kejelasan status, sementara masyarakat juga dapat mengetahui bahwa setiap pengaduan diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan etik, bukan atas tekanan opini publik. Selain perkara yang dihentikan, Dewas masih menangani sejumlah laporan lain yang saat ini berada pada tahap klarifikasi maupun pemeriksaan lanjutan. Proses tersebut dilakukan secara tertutup untuk menjaga independensi pemeriksaan hingga keputusan resmi ditetapkan. Keberadaan SP3 dalam penanganan perkara etik menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan berakhir di meja sidang etik. Dewas memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara apabila syarat formil maupun material tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam mekanisme internal lembaga. Di sisi lain, transparansi mengenai jumlah perkara yang dihentikan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas Dewas kepada publik. Dengan membuka data tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa setiap laporan diperlakukan melalui prosedur yang sama, baik yang berujung pada sidang etik maupun yang dihentikan. Hingga pertengahan 2026, Dewas memastikan akan terus memperkuat pengawasan terhadap insan KPK sekaligus menjaga keseimbangan antara penegakan kode etik, perlindungan hak pihak terlapor, dan kepastian hukum dalam setiap proses pemeriksaan.